Oke, terima kasih banyak perkenalannya. Semoga mohon nanti saya diingatkan waktunya juga ya Bu, karena saya kurang tahu juga berapa lama. Tapi mungkin salam kenal Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah diundang di kesempatan ini. Eh, dalam kurang lebih 40 menit ke depan saya akan sedikit sharing tentang apa yang sedang saya kerjakan sekarang. Mungkin saya akan berbagi sedikit tentang siapa saya, kemudian mungkin sedikit pengantar tentang natural products genome mining, karena dari Mas Dilan sepertinya kerjaan di BRIN banyak sekali topiknya, jadi mungkin sedikit intro, dan kemudian kita akan mulai bahas di paper di preprint yang beberapa bulan kemarin sudah kami rilis. Jadi ini sedikit tentang saya. Jadi klarifikasi, saya belum lulus PhD, jadi masih mahasiswa. Dan bagi yang pengen follow saya nggak terlalu aktif di media sosial, tapi saya cukup aktif di GitHub. Dan untuk yang mau mencoba tools-nya, itu juga tersedia secara open source di GitHub, jadi bisa cek juga di laman GitHub kami. Dan saat ini saya sedang menyelesaikan PhD bersama Prof. Tilman di DTU. Nah, sedikit tentang natural products, mungkin saya nggak terlalu banyak perlu menjelaskan karena saya yakin semua sudah tahu manfaat dari natural products. Tapi pada intinya yang mungkin relevan dengan kelompok riset rekayasa genetika di BRIN ya adalah potensi kita di Indonesia untuk bioprospeksi dari keanekaragaman hayati kita, baik dari bakteri, jamur, atau tanaman. Mereka bisa menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang memiliki nilai jual di pasar. Jadi secara industri mereka menghasilkan high valuable products. Dan ini juga jadi concern di tempat saya PhD sekarang di Novo Nordisk Center for Biosustainability, di mana kita ingin mengganti produk-produk kimikalia turunan minyak dengan produk-produk kimikalia yang dihasilkan dari alam, dari bakteri misalnya, jadi lebih sustainable. Jadi itu tentang natural products. Yang perlu kita ingat-ingat lagi dari pelajaran kita dulu di S1 adalah secondary metabolites ini dibuat dari building blocks-nya dari primary metabolites. Jadi misalnya polyketides itu building blocks-nya adalah dari asetil CoA. Jadi dari biosintesis asam lemak berevolusi jadi polyketides. Dan ada berbagai macam kelas secondary metabolites. Mungkin beberapa nama yang akan banyak muncul di sini adalah PKS, polyketides, NRPS, non-ribosomal peptides, ada juga RIPS, ribosomally synthesized, jadi disintesis di ribosom, kemudian dimodifikasi untuk jadi senyawa metabolit sekunder. Jadi ada banyak sekali varian dari metabolit sekunder ini yang bisa kita prospeksi untuk berbagai macam aplikasi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mencari secondary metabolites baru hanya dengan bermodalkan genom? Nah, karena tadi kita tahu bahwa, oh ternyata secondary metabolites ini disusun dari building blocks-nya dari primary metabolites. Ternyata setelah diteliti selama beberapa dekade terakhir, kebanyakan pathway untuk secondary metabolites ini terkumpul jadi satu dalam sebuah region, dalam sebuah daerah di genom yang kita sebut sebagai biosynthetic gene clusters. Dan tentu saja ini merupakan seperti di pabrik gitu ya, jadi ada sebuah jalur biosintesis yang urut-urutan, dan tentu saja di sana dibutuhkan enzim-enzim tertentu, enzim-enzim khusus. Nah, dengan memahami enzim-enzim apa, profil-profil dari enzim apa yang dibutuhkan untuk biosintesis suatu senyawa, kita bisa membuat sebuah alat ya, sebuah rule bioinformatika. Jadi, oh kalau kita punya domain 1, 2, 3, berarti dia bisa menghasilkan senyawa A. Kalau domainnya beda lagi, senyawa B dan seterusnya. Jadi itu yang nanti akan saya ulang-ulang lagi sebagai genome mining.
dalam konteks natural product. Bagaimana kita bisa melihat struktur ya dari genom untuk memprediksi senyawa metabolit apa yang mungkin bisa dihasilkan dari genom tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mencoba, ada satu tools yang cukup populer dan juga di-develop di grupnya Tillman selama 10 tahun terakhir ini, yaitu Anti-Smash. Nah, di pengalaman saya selama PhD ini di beberapa riset grup di DTU, biasanya workflow untuk dari kita ngambil sampel di tanah ya, isolasi bakteri, kemudian biasanya untuk mencari natural products itu, isolat tadi kita sequence full genomnya, dan juga kita profil metabolit yang dihasilkannya menggunakan MS-MS misalnya. Nah, kemudian kerjaan kami di Natural Products Genome Mining adalah berusaha mencocokkan antara biosynthetic gene clusters-nya dengan metabolitnya. Jadi gen cluster mana sih yang menghasilkan produk ini? Nah, ada satu resource yang juga di-maintain dari grupnya Tillman dan juga beberapa kolaborasi, namanya MIPIC. Jadi ini adalah koleksi gene cluster yang sudah diketahui memproduksi senyawa tertentu. Dan nanti Bapak Ibu bisa ngecek, saat ini ada sekitar 2000-an entry lah, 2000-an informasi tentang tadi pasangan dari gene cluster dengan metabolit sekundernya. Nah, satu hal yang cukup menarik selama satu dekade terakhir ini, kalau kita melihat data dari NCBI, lonjakan dari data whole genome sequence yang di-generate oleh berbagai peneliti di dunia itu sangat-sangat eksponensial. Dan salah satu paper dari grupnya Nadine Zimmer dari Athena juga memperlihatkan bahwa masih banyak loh potensi dari BGCs, dari gene cluster families yang kita belum tahu dia memproduksi nyawa apa. Jadi masih banyak sekali misteri yang bisa dicari lah dari melihat genom-genom bakteri ini. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai salah satu beberapa cerita yang kami dapatkan ketika kami menganalisis sebuah genus dari Actinomycetes, yaitu Saccharopolyspora, menggunakan tools yang kami develop di grupnya Tillman, yaitu BGC Flow. Nah, pada awal PhD saya mulai, itu sekitar pas awal-awal pandemi, saat itu mulai cukup banyak didengar lah ya perkembangan dari long read sequencing, baik menggunakan platform dari PacBio atau Nanopore. Nah, kunci dari genome mining ini kan mencari gene cluster. Artinya kan gennya berdekatan satu sama lain. Nah, kalau kita melakukan whole genome sequence dengan teknologi short reads, kita mendapatkan genom yang terfragmen, banyak fragmennya. Jadi agak susah untuk mengidentifikasi gene cluster di fragmen-fragmen ini. Nah, disitulah ketika teknologi long read sequencing datang, maka ini memberikan kita kemampuan untuk benar-benar bisa memprediksi gene cluster, baik dari itu genom atau metagenom. Nah, salah satu penelitian yang kami lakukan bersama kolega kami di Aalborg University di utara Denmark, kita mencoba membandingkan dua teknologi ini, short and long reads, dari metagenome. Jadi kita merecover max metagenome assembled genomes dari terutama dari wastewater, kemudian kita bandingkan dengan studi-studi lainnya seberapa bagus sih teknologi ini untuk benar-benar bisa genome mining dari metagenome. Dan di sini bisa kita lihat teknologi yang menggunakan long reads, dia bisa merecovery jauh lebih banyak persentase dari complete BGCs. Nah, dengan itu kita bisa benar-benar membuka bioprospeksi baru yang bahkan mungkin strain-nya kita nggak punya, kita cuma punya sequence-nya, barangkali bisa kita ekspresikan jadi sebuah senyawa baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, selain itu, karena teknologi terutama nanopore itu juga memungkinkan grup di berbagai macam dunia untuk mengkoleksi strain-nya dan membuat library genome sendiri dengan harga yang cukup murah. Ini juga memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk membuat koleksinya sendiri gitu loh. Nah, di kami di grupnya Tillman baru saja rilis juga awal tahun ini tentang hasil
high quality genome dari 1.000 actinomycetes. Jadi bagi yang tertarik untuk melihat ada apa aja sih di genome actinomycetes, bisa ngecek di preprint yang baru saja rilis ini. Nah, tentu saja salah satu challenge-nya ketika kita memulai punya banyak sekali koleksi genom dari strain yang kita miliki, jadi gimana kita bisa memanage data tersebut, gimana kita bisa secara efisien mengeksplorasi informasi yang ada di sana, dan menemukan hal-hal baru dari dataset tersebut. Nah, di komunitas Natural Products Genome Mining, dari beberapa grup, baik dari grupnya Tillman maupun kolaborator di Belanda, di grupnya Marnix atau di grupnya Nadine, sebenarnya sudah muncul berbagai macam tools yang bisa kita gunakan secara berurutan. Ada anti-smash, yaitu kita masukin genom, kemudian dia memprediksi gene clusters-nya. Ada juga dari Mas Satria Kausar, kalau nggak salah sekarang di GGI di Amerika, juga membuat tools untuk mengklasterkan gene cluster tadi yang mungkin memproduksi senyawa yang sama menjadi dari species jadi gene cluster family, jadi satu family yang memproduksi senyawa yang mirip. Dan kita juga punya database nih tentang apa yang sudah kita ketahui dan database dari semua, ya nggak semua sih, kebanyakan sequence yang sudah ada di NCBI, ada katalognya. Dan ada juga tools yang menggunakan informasi dari gene cluster tadi untuk memprioritaskan mana nih gene cluster yang mungkin punya senyawa bioaktif. Jadi dengan cara mencari profil dari resistant genes di BGC tadi. Jadi pertanyaannya hampir mirip-mirip apa yang dicari banyak orang di dunia. Jadi mana sih yang mirip BGC, mana yang mirip antara satu dengan yang lain, mana yang sudah kita tahu, mana yang belum kita tahu, dan mana yang harus saya pilih nih untuk kita ekspresikan di lab. Nah, jadi yang saya kerjakan selama beberapa tahun terakhir ini, yaitu kita berusaha mengkombinasikan tools-tools yang sudah dibuat, baik dari grupnya Tillman maupun dari kolaboran, kita jadikan satu dalam sebuah workflow, sehingga itu memungkinkan kita untuk melakukan analisis ini, baik itu 100 genom, 1.000 genom, 10.000 genom, dan kita bisa dengan cepat mencari informasi dari data tersebut untuk kita translate jadi eksperimen di lab. Jadi ada, mungkin saya nggak perlu membahas tentang detailnya, tapi kalau ada yang tertarik bisa mencoba langsung di GitHub, berikut linknya. Jadi tinggal kita kasih inputnya FASTA atau mungkin juga GenBank bisa. Nah, secara umum, jadi selain berupa pipeline, kami juga berusaha membuat tools ini sebagai sebuah alat yang bisa digunakan oleh peneliti untuk melakukan pertanyaannya secara berulang-ulang. Jadi melakukan iterative investigation. Jadi kita mulai dari, oh aku punya 1.000 genom nih. Aku cuma pengen screening cepat untuk memprioritaskan strain mana yang menarik. Kemudian, oke, ternyata kita dari 1.000 tadi menemukan 100 yang bisa kita lebih detailkan. Oke, kita tambahin analisisnya lebih detail, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin, oh dari 100 ini ternyata kita nggak cukup informasi. Bisa nggak kita tambahin genom lain dari public database, dari NCBI, atau dari research group lainnya. Kita tambahin jadi 100, ditambah 500. Jadi ini memungkinkan kita untuk secara iteratif melakukan penelitian. Dan apa yang bisa membuat kita melakukan iterative investigation itu, yang pertama adalah manajemen metadata project. Jadi setiap analisis kita punya metadata yang bisa kita share dengan peneliti lain, dan dia bisa benar-benar mereplicate analisis yang kita lakukan. Jadi ada reproducibility di sana. Dan selain itu juga kita berusaha mengadopsi tools-tools data science dan data engineering yang digunakan di industri, supaya peneliti juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama seperti apa yang dikerjakan di Gojek misalnya. Salah satu contohnya yaitu tools business intelligence tools yang digunakan di beberapa perusahaan seperti Gojek. Ini ada Metabase. Nah, itu kita coba aplikasi di science untuk mempermudah peneliti untuk menginvestigasi datanya. Gitu. Nah, untuk memperlihatkan seberapa bermanfaat sih tools ini, kami mencoba untuk melakukan sebuah demo di sebuah genus
rare actinomyces ya, actinomyces yang cukup langka. Jadi saat ini cuma ada 49 genomes di NCBI. Tapi genus Saccharopolyspora ini cukup terkenal di natural products karena dia memproduksi beberapa senyawa yang cukup penting di industri maupun di medis, yaitu antibiotik erythromycin dan juga spinosin E yang digunakan sebagai preservatif, sorry, buat pestisida. Gitu. Nah, dalam analisis genom secara besar, jadi kita perlu membuat grouping dulu. Jadi yang bisa dilakukan pertama oleh tools ini yaitu kita membuat phylogroups. Jadi kita dengan menggunakan similaritas dari genom, kita coba kelompokkan secara cepat. Jadi nggak perlu lama-lama pakai bikin pohon filogenetik dulu, langsung pakai mesh saja. Kita segera cepat menggrupkan dari genom-genom tadi jadi phylogroups. Dan memang setelah kita gabungkan dengan pohon filogenetik dan juga distribusi dari biosynthetic gene clusters-nya, profilnya match. Jadi itu tahap pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan tools ini. Jadi dengan cepat mengelompokkan genom-genom tadi menjadi satu grup yang mirip dan kita cocokkan apakah ternyata benar satu filogroup ini memang memiliki profil BGCs yang mirip. Jadi itu yang pertama bisa dilakukan dari tools ini. Dan mungkin saya agak skip lebih jauh karena apa namanya? Ya, karena kebetulan ini kemarin saya presentasikan di seminar tentang natural products. Tapi salah satu tools yang banyak digunakan di genome mining itu adalah kalau kita udah punya BGC tadi, kita coba kelompokkan jadi BGCs yang memproduksi senyawa yang sama, gene cluster families yang mirip. Kemudian dari grup-grup tadi mulai kita fokus nih, mana yang mau kita kerjakan garap di lab gitu. Cuman pada kenyataannya cukup susah ketika kita hanya menggunakan tools komputasi berdasarkan similarity algorithm untuk mengklasifikasi gene cluster ini. Nah, yang kami coba lakukan di BGC Flow dan juga di grup kami adalah, oke, kita punya banyak knowledge nih tentang BGC tadi, baik dari database yang sudah kita punya maupun dari tools lain seperti contohnya ARTS yang memprioritaskan BGC berdasarkan resistance tadi. Jadi idenya adalah kita coba stack informasi ini dari hanya cukup similarity network, ada juga knowledge base network dan lain-lain. Kita coba stack on top of each other. So, apakah ini bisa membantu kita? Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh analisis dari Bigscape. Di sini kami menggunakan cut-off yang cukup konservatif, jadi cukup berhati-hati dalam melakukan clustering. Nah, kalau kita lihat di sini ada sekitaran 700 gene cluster dari sekitar 49-an genom tadi. Nah, kalau kita lihat beberapa gene cluster yang produksi produk senyawa metabolit yang cukup familiar seperti geosmin yang memberikan bau tanah sehabis hujan, itu kan harusnya mereka tercluster jadi satu ya, tapi ternyata hanya dengan menggunakan similarity network mereka masih masih terpisah dengan yang harusnya bergabung, ternyata di sini masih terpisah. Nah, apa yang terjadi ketika kita mulai masukkan layer-layer dari berbagai macam tools tadi? Nah, dengan melakukan enrichment ini kita bisa mulai lebih merefine cluster yang udah kita develop tadi jadi satu grup yang memang secara biologis make sense. Jadi di sini bisa lihat grup yang produksi ectoine itu walaupun masih ada yang terpisah ya, itu sudah lebih baik tercluster jadi satu, geosmin juga dan juga erythrea peptide. Nah, tapi apa sih yang terjadi di belakang layar? Nah, ini yang terjadi di belakang layar. Jadi ini hanya dua dimensi, tapi intinya adalah kita punya layer-layer berbagai informasi dari contohnya non cluster blast, jadi blast dengan MyBig tadi, MyBig database, ada juga dengan prioritas dengan model-model antibiotik resisten dan seterusnya. Jadi ini what happened behind the scene dari integrated network analysis yang dilakukan di GSFlow. Nah, dari situlah kita bisa mempolis cluster yang diprediksi oleh Bigscape tadi dengan informasi lain. Jadi kita punya cluster yang lebih make sense. Nah, tapi
apa sih sebenarnya bisa kita pelajari dari tadi ya, dari clustering berbagai macam species. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan dua story dari dua senyawa secondary metabolites. Yang pertama dari dua-duanya RIPS, satunya lantipeptide dan satunya redox cofactor. Dan bagaimana kita bisa menemukan insight ini hanya dengan melihat network tadi. Nah, yang pertama tentang erythrea peptin. Jadi itu salah satu senyawa antibiotik yang cukup terkenal dari genus ini. Kalau hanya kita lihat dari Bigscape tadi, ternyata Bigscape mengklasifikasi BGCs ini menjadi 6 grup. Padahal kalau kita lihat dari kita lebih detail ke dalam ya, ternyata mereka sebenarnya punya semua komponen yang diperlukan untuk mensintesis si erythrea peptin tadi. Jadi mungkin dengan 6 GCF tadi terlalu banyak, sebenarnya mereka hanya satu grup aja. Tapi bisa juga dilihat di sini, setelah kita lihat lebih detail, ternyata ada satu region di sini yang dia tidak punya keempat gen yang mengkode enzim untuk sintesis erythrea peptin itu. Tapi karena dia berbagi bagian yang ada region di luar dari core biosynthesis pathway yang juga berdekatan, jadi dia tercluster jadi satu. Jadi ini yang bisa kita lakukan ketika kita zoom in ya dari clustering tadi dan melihat dengan lebih detail melalui integrative analysis ini, kita bisa melihat oh sebenarnya dari gene cluster families ini kita juga perlu kurasi lebih lanjut. Jadi apa yang dilakukan BG Flow di sini adalah dia mengenrich Bigscape dengan menggabungkan nodes yang tadi terpisah dengan knowledge base dan kita grouping jadi satu. Nah, kenapa ini jadi problem? Karena kebanyakan paper mereka hanya menggunakan Bigscape and that's it. Mereka kita punya dari 50 genom ini kita menemukan 800 gene cluster families. Padahal kita perlu melihat lebih detail masing-masing gene cluster families tadi, benar nggak sih gene cluster families ini memproduksi senyawa yang sama. Nah, dengan adanya tools seperti BGFlow, Bapak Ibu sekalian bisa melihat lebih detail ke dalam dari masing-masing clustering tadi, dan mungkin bisa secara manual mengkurasi mana yang penting, mana yang enggak. Nah, satu hal yang menjadi problem di genome mining, di algoritma genome mining adalah it's very hard to know the border. Gitu. Sangat susah untuk mencari tahu sebenarnya batasan dari gene cluster itu di mana sih. Idealnya kan satu gene cluster dia hanya merupakan satu jajaran genes yang mengkode biosintesis senyawa itu kan. Misalnya kalau kita mau cloning, mungkin kita cukup perlu motong bagian yang berwarna ini aja. Kita nggak perlu bagian yang abu-abu atau yang putih. Mungkin itu nggak penting untuk biosintesis. Tapi itu sangat susah dilakukan secara komputasi. Jadi anti-smash hanya melakukan, bagian kita menemukan region yang mensintesis senyawa ini, kita tambahin aja 20 kilobase per ke kanan, 20 kilobase per ke kiri. Gitu. Nah, dengan melakukan komparasi genomik seperti ini, Bapak Ibu selain bisa melihat lebih detail ya dan mengkurasi cluster tadi, Bapak Ibu juga bisa menentukan misalnya mau kita cloning ke E. coli atau ke Corynebacterium misalnya, kita cuman perlu memotong di daerah sini aja. So, itu beberapa salah satu aplikasinya. Oke, dari hanya pensejajaran sequence tadi kita bisa belajar banyak tentang gene cluster families-nya. Jadi yang si Big Skip bilang, oh ini ada 6 gene cluster families itu. Tapi sebenarnya semuanya mirip-mirip banget karena hanya bagian di luar dari region yang penting tadi ada overlapnya, jadi dia membuat dia terpisah jadi gene cluster yang lain. Kemudian, oh ternyata ada satu bagian yang dia nggak punya enzim-enzimnya, tapi tergabung karena ada bagian yang mirip. Tapi benar nggak sih mereka mengcoding senyawa yang sama? Nah, karena
senyawa ini adalah RIBS, jadi dia pertama disintesis di ribosom, kemudian peptide-nya itu dimodifikasi lebih lanjut dari tailoring enzymes yang ada di pathway tadi. Kita bisa melihat dari prediksi prekursor peptide-nya, di peptide yang jadi prekursor untuk senyawanya. Jadi untuk lantipeptide seperti erythropoietin, biasanya dia disintesis dulu. Jadi ada full prekursor ini, ada leader peptide yang direkognisi oleh enzim-enzim yang ada di pathway tadi. Kemudian ada core peptide yang jadi secondary metabolites-nya. Kemudian untuk menstabilkan senyawa itu biasanya mulai terbentuk ring-ringnya. Jadi contohnya ada lanthionin ring, ada labionin ring, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat dari penjajaran sequence lagi dari prekursor peptide yang diprediksi anti-smash, hampir semua sequence yang di core peptide ini sangat mirip, terutama di bagian yang membentuk ring. Jadi di sini di S dan S ini hampir semuanya conserve. Memang ada variasinya, tapi most likely it produce the same thing. Jadi dari sini kita bisa memverifikasi kalau oke, dari baik dari clustering maupun dari penjajaran prekursor peptide, komponennya sangat mirip. So biji flow bisa mempolis analisisnya hingga sedetail ini, Bapak Ibu sekalian. So itu one story yang kami temukan. Uh, dan kenapa kami pilih erythropoietin, karena ya kami ada riset interest di sana, ingin memproduksi itu juga. Dan kemudian story kedua ini adalah something yang kita nggak expect sebelumnya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan exploratory data analysis, kadang kita nggak tahu apa yang kita cari sebelumnya, kita hanya ingin mencari sesuatu yang menarik dari data ini. Jadi biarkanlah data menggiring penelitian kita, di data driven analysis. Nah, satu analisis yang kami lakukan, sebenarnya pada awalnya kami tertarik untuk mencari ranti peptides. Jadi salah satu senyawa secondary metabolites yang juga terkenal punya aktivitas biologis, biasanya sebagai antibiotik. Nah, kalau kita melihat dari rules algoritma yang digunakan untuk mencari si ranti peptides ini, dia akan mencari sebuah profil yang namanya SCIF, jadi 6 cysteine in 45 amino acid. Tapi lucunya adalah ketika kita melihat profil dari ARTS, jadi antibiotic resistant target, selain dia mencari resistant model, juga mencari gen-gen gen-gen penting, jadi gen-gen yang esensial, tapi dia terduplikasi di daerah lain selain dari bagian utama genomnya. Dan setelah kita lihat dari ranti peptide ini, kok semuanya berhubungan dengan profil Tiger Fam ini. Apa sih profil Tiger Fam ini? Setelah kita lihat, ternyata itu profil dari mycofactosin yang notabene adalah senyawa yang jauh dari ranti peptide. So, apakah ini ranti peptide? Apakah ini mycofactosin? Mari kita lihat lebih detail. Jadi, nah, apa sih mycofactosin? Jadi, mycofactosin adalah senyawa redox cofactor yang digunakan untuk membantu mengatasi stres oksidasi. Dan ini pertama ditemukan di Mycobacterium, jadi juga merupakan salah satu virulence factor di Mycobacterium juga. Dan ciri khasnya adalah di terminal residus dari core peptide-nya, dia punya profil seperti ini. Dan dua asam amino terakhir inilah yang digunakan untuk memproduksi senyawa mycofactosin. Jadi valin dan tirosin. Nah, setelah kita lihat dengan penjajaran sequence, ternyata dibandingkan dengan Mycobacterium tuberculosis yang kita tahu memproduksinya itu, sepertinya cukup jauh. Jadi secara phylogenetic tree memang mereka tidak terlalu relate. Tapi kalau kita melihat dari ortologsnya, si mycofactosin, kandidat mycofactosin yang diproduksi, yang mungkin diproduksi oleh Saccharomyces ini, mempunyai semua gen yang mirip dengan empat dari 5 komponen yang dibutuhkan untuk sintesis mycofactosin.
Mungkin ada satu ortologs yang kita belum berhasil menemukan, dan ini perlu untuk validasi eksperimen. Tapi setelah kita melihat lagi di prekursor peptide-nya, profil dari terminal residus dari prekursor peptide-nya ini exactly the same as Mycobacterium tuberculosis. Jadi, oke, ini memperlihatkan bahwa kita nggak bisa selalu trust hasil dari tools bioinformatik yang kita gunakan karena algoritma itu nggak perfect. Jadi dengan melakukan exploratory data analysis ini kita bisa melihat lebih detail dari hasil yang kita lakukan, kita bisa evaluasi, dan dari temuan ini kita bisa memperbaiki lagi algoritma yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi harapannya ke depan dari temuan ini kita bisa mengkoreksi rules dari ranti peptide yang ada di anti-smash, dan juga mungkin kita perlu memberikan contoh dari mycofactosin ini ke MyPick. Jadi sebelum ngerunning analisis, si BG Flow udah tahu, oh kita ada contoh mycofactosin. Jadi dia punya apa ya namanya ya, second opinion gitu untuk menentukan ini ranti peptide atau mycofactosin. So itu dua cerita menarik yang kami temukan dari analisis ini. Ada lebih banyak story lain yang bisa dilakukan dengan analisis biji flow, ada di paper. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa bisa baca lebih lanjut di sana. Tapi takeaway message yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah dengan mengenrich informasi dari pure bioinformatic tools, dari pure algorithm dengan knowledge base yang udah kita tahu, itu bisa membantu kita untuk benar-benar menggali lebih dalam data yang sudah kita punya. Jadi nggak hanya blind oleh tools, tapi kita juga punya sumber-sumber lain lah yang untuk membantu kita untuk benar-benar menggali uh, apa yang ada di masing-masing clustering ini. Jadi kalau pakai tools bioinformatik, jangan langsung percaya hasilnya. Dan harapannya ke depan kita bisa mulai lebih banyak ya menganalisis, melakukan penelitian seperti ini yang berbasis data. Jadi dari data kita mulai sambung-sambungkan informasinya, kita tambah knowledge layer-nya, terus dari situ semoga kita bisa dari from data to insight. Cuman ya mohon hati-hati supaya nggak apa ya ada confirmation bias di situ, jadi dari data malah kita menemukan sesuatu yang mengada-ada. So perlu sedikit careful juga di sana. So, wrap up-nya, jadi untuk genome mining, banyak tools yang Bapak Ibu bisa gunakan, dan di sini kami coba gabungkan tools itu jadi satu workflow yang sudah terstandarisasi dan mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan analisisnya, baik untuk 5 genom, 10 genom, 100, 1000 genom, dan seterusnya. Dan dengan menambahkan knowledge base dari berbagai macam database yang sudah kita punya itu, bisa membantu kita untuk mendapatkan insight-insight, terutama dalam mencari potensi biosintesis yang bisa kita bawa ke laboratorium. Tapi tentu saja ini analisis seperti ini hanya bekerja untuk analisis pangenom dari spesies yang berdekatan. Karena ketika kita mulai menggabungkan genom-genom dari bakteri yang sangat jauh secara filogenetik, ya mulai banyak koneksi yang mungkin tidak masuk akal. Jadi limitasinya adalah untuk melakukan analisis seperti ini kita perlu sequencing genom-genom yang sangat dekat dengan satu lain. Jadi kalau ada rare bakteria yang cuma ada satu satu genom yang udah tersekuensi di sana, itu akan agak susah. So itu sih. Kemudian yang paling jelas terakhir adalah kalau melakukan analisis bioinformatik, kita harus selalu melakukan evaluasi datanya secara kritis. So, terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba melakukan analisis yang sama, bisa mengecek dari preprint kami dan juga dari repositorinya ada di GitHub. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, pembimbing saya di Video Biosustain, yang sudah mengantarkan akhirnya ya setelah beberapa tahun, insya Allah BiziFlow akan segera publish. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Eh, Monggo sih kalau mau ada pertanyaan atau mungkin disimpan untuk nanti.
Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Martin. Menarik ya. Buat saya ini lumayan baru juga gitu, karena eh, banyak tadi apa namanya aplikasi yang saya tidak kenal ya. Baik Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau mau bertanya lebih dalam. Oh, sebentar. Tadi saya diberikan informasi sama Punten ini bisa di close dulu, Bu Is ya. Punten ya Bu, kita diskusi dulu ya dengan Hmm. pembicara Atau dari mungkin sesi kita. bisa ditulis di chat Bu, jadi bisa. Iya,